Nggih, sing mualaf mriki maju. Ayo. Malam hari ini kita mensyahadatkan Mbak Fla dari Kalimantan. Sini Mbak, sini. Sing space kosong sini. Didampingi enggak, Mbak? Ora usah. Geriseni malah. Menawa mau didampingi. Mic-nya mana mic-nya? Nih. Duduk sini, Duduk. Nah, situ. Matane aku. Jenenge memperbaiki keturunan ya, Gus. Jadi gue mau 7 golongan, salah satu yang akan mendapatkan pelindungan sapa le? Rungokno ya. 2 orang saling mencintai, perempuannya orang kaya, cantik, punya jabatan. Tetapi ketika perempuannya minta ngajak nakal sama kamu mengatakan ini akhafullah. Sorry Mbak, aku wedi karo Gusti Allah. Oh. Lah kowe ya ora mungkin. Ora diajak mapan no rupamu. Malah nyoh. Codot. Jadi 2 orang yang saling mencintai, ketika perempuannya mengajak berbuat maksiat, laki-lakinya mengatakan, sorry, saya takut dengan Allah. Itu langsung surga. Lawakmu ya ora mungkin. Sorry obatku keri. Sorry obatku keri. Mbak Fla, nama kompletnya siapa, Nduk? Leni Andriwini. Fla? Leni Andriwini. Leni? Andriwini. Andrini. Agama sebelumnya apa? Francisca Leni Andriwini. Francisca Leni Andrini. Agama sebelumnya apa? Katolik. Katolik. Asalnya dari Kalimantan ya? Ya. Kenapa hari ini tertarik untuk masuk Islam? Kenapa, Nduk? Orang hidayah malah guyu goblok itu. Jadi nyuwun sewu, hidayah itu adalah satu hal pemberian terbesar dari Allah, given. Karena kita nggak bisa minta. Kita hanya bisa minta tapi nggak bisa memastikan hidayah itu datang. Sampai ketika Rasulullah menangis pamannya tidak mendapatkan hidayah. Nabi Muhammad sedih. Apa dikatakan Allah kepada Nabi Muhammad? Innaka lang tahdi man ahbabta walakinallah yahdi mayyasa. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Karena hidayah itu urusannya Allah. Makanya kalau hari ini Mbak Fla menangis gara-gara hidayah, itu memang luar biasa. Karena memang hidayah itu semata-mata pemberian dari Allah. Mela nyuwun sewu, hidayah itu bukan hal yang main-main macam-macam. Sampai kalau ceritake nggih, Mbak Fla minum dulu, yang tenang dulu. Saya ditanya sama ibu pendeta yang tadinya mau masuk Islam malam hari ini tapi nggak dapat tiket pesawat. Beliau ngomong sama saya begini, Gus Miftah, kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya akan syahadat. Ibu tanya apa? Waktu itu beliau mengatakan begini sama saya, Gus, dari mana Anda yakin yang dipotong oleh Nabi Ibrahim itu Ismail? Kenapa bukan Ishak? Padahal dalam tafsir nggak ada, dalam Quran tidak ada. Dari mana Gus Miftah yakin itu Ismail bukan Ishak? Saya sudah tanya kepada beberapa kiai, ini disunduk, ini di situ. Saya sudah tanya kepada beberapa kiai dan saya belum menemukan jawabannya. Kalau Gus Miftah bisa jawab, saya masuk Islam. Akhirnya saya jawab. Jawabannya seperti apa? Besok kalau orangnya jadi datang. Saya sampaikan. Artinya apa? Itulah hidayah. Dan ibu pendetanya itu pertama kali mimpi soal Islam, mimpi nopo? Beliau mimpi, dikasih dalam mimpi itu surat Al-Fil. Alam taro kaifafa bi ashabil fil. Coba, beliau nggak pernah baca Quran, orang ngerti alif ba ta. Begitu bangun dari tidurnya, beliau hafal dengan surat Al-Fil. Coba, itulah hidayah. Nah, saya mau tanya sama Mbak Fla supaya jadi pelajaran kita semuanya. Pertama kali tertarik pengen belajar Islam, kenapa, Nduk? Karena waktu itu saya sempat bermimpi, Mbak. Mimpi juga. Mimpinya apa? Mimpinya saya kan Katolik. Terus malam itu saya doa Katolik. Setelah itu di mimpi saya ingin sholat. Saya pakai mukena. Dan itu nggak cuma sekali. Beberapa kali? Iya. Sampai waktu itu saya ragu. Saya harus doa kemana? Saya harus sholat atau saya harus doa Katolik kan, Bang? Sampai 2 minggu saya memutuskan untuk tidak berdoa. Setelah itu saya ketemu Abah waktu itu.
Pas ngaji di orasi itu ya? Iya. Saya cerita sama Abah dan Abah bilang, oh ya itu hidayah. Di situ saya mulai merasa hati saya seperti apa ya Bah, terketuk. Oh ya mungkin ini emang hidayah. Dari situ saya mulai mencoba untuk belajar sholat. Mungkin belum bisa ya untuk bacaannya, tapi saya sudah mulai mencoba untuk wudhu, gerakannya mungkin. Terus kadang saya pernah ragu Bah, karena kan saya punya keluarga. Keluarga kamu Katolik semua? Iya, ibu saya kan tinggal sama ibu saya. Waktu itu saya tanya, Mah, kalau misalnya saya pindah agama gimana? Ibu gimana responnya? Mama waktu itu bilang, coba dipikir dulu, diminta petunjuk lagi gitu. Ya udah, terus oh ya Mah, aku tak berdoa dulu ya Mah, aku bilang gitu. Tapi waktu itu doaku masih Katolik kan Mah. Aku berdoa, tapi tetap setiap malam aku pasti bermimpi, aku pakai mukena. Apa ya Bah, kayak ingin sholat gitu. Udah dari situ aku bilang lagi sama Mama, aku nggak bisa. Kayaknya aku emang harus pindah. Karena aku bingung, aku sampai nggak doa 2 minggu. Aku nggak tahu mau doa gimana. Allah. Malam ini kamu mau syahadat, mama kamu tahu? Iya udah. Terus kemarin izin lagi minta restu dan mama bilang, mama mendoakan yang terbaik. Nak. Luar biasa. Tepuk tangan tuh Mbak Flah. Mbak Flah ikuti apa yang Abah sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah. Utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubaha binuril iman ya Allah. Ya Allah berikanlah cahaya ke dalam hatinya dengan cahaya iman ya Allah. Allahumma nawwir qulubaha binuril Islam. Berikanlah cahaya dalam hatinya dengan cahaya Islam ya Allah. Allahumma nawwir qulubaha binuril Quran. Berikanlah cahaya dalam hatinya dengan cahaya Al-Quran ya Allah. Allahumma nawwir qulubaha binuri hidayatika. Berikanlah cahaya dalam hatinya dengan hidayahmu ya Allah. Kama nawartal ardo binuri samsika. Abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Sebagaimana engkau berikan cahaya kepada bumi ini seterusnya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Coba santri Abah minta Al-Quran. Di rumah itu ada Al-Quran. Mas Irfan, sini Mas Irfan. Mbak Flah, ini Quran terjemah, nanti dibaca ya. Atur nuwun. Kemudian istiqomah, ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Mbak Flah ini dulu ketemu sama Abah pengajian orasi. Obrolan realita dan masalah hati. Nah, besok insya Allah tanggal 12 September ada pengajian orasi di kafe mana Nis? Kalau jadi di mana? Di Silol. Silol itu Kota Baru. Besok ada pengajian orasi, obrolan realita dan masalah hati. Termasuk dulu beliau dapat hidayah, itu salah satunya dari situ. Kebetulan besok akan kita gelar, salah satunya di Jogja. Karena satunya lagi besok di Tangerang. Bulan ini Abah 2 kali. Terima kasih Mbak Flah. Nanti ada apa-apa tanya sama teman-teman di pondok ya Dok ya. Suratnya, surat pindah agamanya nanti kita buatkan. Ya Dok. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Dok. Nah, begitulah kira-kira. Ini luar biasa, kita tuh setiap akad pahing delalah ada yang mu'alaf. Alhamdulillah. Sugeng, kapan kamu dikafirkan?
Insya Allah saya sudah kafir. Udah kafir ya. Sudah kafir seumur hidup. Tapi insya Allah surga ya Geng ya. Amin Allahumma amin. Nggih, ngaji didik melih. Luar biasa. Merinding saya itu kalau setiap kali nuntun orang bersahadat. Saya sambil minta sama Allah, mudah-mudahan iman kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh yang ngono les. Kuwi mau. Rajulun nasa'a syabun nasa'a bi ibadatillah. Tumbuh dan berkembang hanya untuk Allah. Lah, piye sakniki carane supaya ati niki kelingan Gusti Allah terus? Bagaimana caranya supaya hati kita ini senantiasa terjaga dengan asma Allah yang ada di dalamnya? Saya juga niki nyuwun sewu. Saya minta hadiah Fatihah sekali nggih. Saya minta hadiah Fatihah sekali. Saya minta hadiah Fatihah sekali untuk keluarga Anang dan Asanti yang kemarin sakit. Alhamdulillah saat niki sudah negatif corona. Saya minta hadiah Fatihah untuk keluarga Mas Anang dan Asanti. Semoga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah. Amin. Yang kedua, Fatihah untuk Atta Halilintar dan Aurel Hirmansyah yang akan menikah. Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Atas hajat ini ya Allah, untuk Anang, Asanti dan keluarga, dan hajat pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hirmansyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, matur nuwun. Atau ada yang mau dinikahkan di sini? Itu jomblo-jomblo itu, rupa-rupa rapayu kuwi ya. Mana yang mau dinikahkan? Ini ana rondo siji niki lumayan. Ampun digarapi. Bunda enggak kelihatan ya? Bunda? Sini sayang. Mesake rondo digarapi ya ampun. Wis ra duwe bojo mesake. Bunda? Bunda? Tadi Bunda mau ke sini kayaknya. Bunda, I miss you so much. Waduh. Yes, I am coming. Bun? Wah, Bunda kok lanang? Hei, Bunda. Sini sayang. Ayo sini. Ini Bunda ini seksi konsumsi selama-lamanya. Wow. Sini Bunda. Kayak foto model rek. Sini sayang, sini sebelah sini. Ajawar codot-codot iki bahaya. Sini sebelah kiri. Sini. Tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda. Ayo. Matamu. Itu tadi Mbak Fla yang masuk Islam Bun, itu yang nomor 2. Insyaallah. Mbak Fla kalau apa tanya Bunda. Bagaimana menjadi istri solehah. Bajunya baju lagi Bu, kamu beli baju terus. Alhamdulillah Bunda itu enggak pernah belanja di mall, enggak pernah belanja di shopping macam-macam. Ya karena cukup dari rumah. Online. Oh sama aja. Sombong amat. Bajunya bagus banget Bu, mahal ya? Jangan mahal-mahal dong Bu, kan enggak ada jadwal ngaji Bu. Malah curhat. Modus. Enggak apa-apa. Aku ra melu-melu njuk ingin iki. Wow, Bunda aku lak neng metu. Bunda tuh kalau keluar rumah enggak pernah dandan. Tapi kalau masuk kamar mesti dandan. Wah. Satu saat dandan, pupurnya ketebalan. Wah, nutupi warai kalau ngomong, "Ampunten nggih, Pak. Pupur saya terlalu tebal." Nah, saya bilang sama istri saya tahu Bun, pupur kamu memang tebal, bedak kamu memang tebal, tapi yakinlah cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Wah. Langsung tol jaenak ya ta? Tol jaenak ora nudel ora penak. Nudel krasa penak sing didudel ndanga-ndanga. Ngopo ndanga-ndanga mergo ketiban cagak.
Beda karo bojo kula nggih. Lah bojomu piye? Nang omah iki dasteran bathike wis luntur. Masyaallah, kuwi kudu golek bojo neh to nang ngono. Matamu kok bojone. Wingi mulai pupuran nggih kok kandelen wah bol ngarep main pantomim. Wajan bojo kula nyenengke tenan. Niki amalan sing biasa Gus minta waca, diwaca bareng-bareng kok. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku lah ada sinkronisasi antara akal, hati dan mulut. Niku nyuwun sewu. Maca ngoten niku nikmat banget. Maka kita itu sering kadang-kadang mulutnya berzikir, maca tasbih, tahmid, tahlil, tetapi belas enggak berdampak di dalam hati. Kata la ilaha illallah, tapi ampiang banget. Enggak merasakan nikmatnya belas. Bengok-bengok la ilaha illallah, belas enggak kroso di dalam hati. Enggak ada kekhusyuan, enggak ada kekhuduan. Kenapa? Karena enggak mampu menghadirkan Allah. Lah, biasanya ngoten niku atine kotor. Mila atine kotor bakal tenang. Kenapa kemudian Allah tidak mau masuk ke dalam hati kita? Karena salah satunya hati ini terlalu sombong. Mila nyuwun sewu, wong niku lak sombong, padha karo banyu digrujuke teng dhuwur gunung tetep banyune ilang. Enggak mungkin kemudian dia bertahan. Kenapa? Karena terlalu sombong. Lah mila lak jenengan pengen atine dimasuki Allah di dalam hatinya supaya menjadi qalbun mukmin baitullah, jangan pernah menjadi hati yang sombong, semeleh, menerima apa adanya, sing lande-lande mawon. Mila lek awakmu dinyek wong, didak-idak wong santai wae. Kenapa banyak orang pengen menjatuhkan kita? Itu artinya posisi kita lebih tinggi daripada orang yang pengen menjatuhkan kita. Maka saya selalu mengatakan, dadi wong sing asor sampai orang tidak bisa ngasor ke awakmu. Dene sekarang kita punya posisi seperti ini karena dulu kita biasa dihinakan oleh orang. Tetapi kenapa kita tidak pernah merasa sakit hati? Saya lebih baik merasa terhina daripada merasa sok tinggi hati. Jadi santai wae. Tidak wong menggih kula nderek. Yang sering saya ceritakan, ketika mau sholat Id, saya punya punya satu-satunya baju, saya cuci, saya setrika. Mau sholat Id, ada orang masuk ke dalam kamar, bajunya diambil dienggo keset. Akhirnya saya tidak bisa sholat Id dengan menggunakan baju itu. Apa yang terjadi? Saya sholat Id pakai kaos. Dan subhanallah atas izin Allah, orang yang dulu membuat baju saya untuk keset, sekarang setiap lebaran datang ke pondok minta zakat fitrah. Itu cara dan mekanisme Allah. Mila awakmu iki dinyek, itu tanda-tanda kemudian ketika Allah akan meninggikan kamu. Tapi ketika kita sudah tinggi hati-hati, kalau kamu tidak hati-hati, Allah akan menjatuhkan kamu. Jadi nyuwun sewu, ketika posisi kita di bawah, itu artinya ada kesempatan kita untuk menjadi orang yang di atas. Tetapi ketika posisi kita di atas, kalau tidak hati-hati, kita pasti akan jatuh. Maka Gus Miftah sering mengatakan, ingat sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kalau dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepada saya 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Sekarang berikan aku 10 pemuda, maka akan kujadikan ganteng-ganteng serigala. Anyar. Jadi, sukses itu banyak proses, bukan banyak protes. Makanya kemudian untuk menjadi orang sukses ketika hari ini posisi di bawah, itu ada kesempatan kita untuk naik. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita sudah di atas, gak hati-hati jatuh, tiba. Milih saya paling gak suka kalau orang itu ngomong dhuwur-dhuwur banget. Santai mawon Gus, kalau mungkin nang pondok ngeten. Orang itu kalau ngomongnya terlalu tinggi saya khawatir.
Cangkeme kesampluk pesawat tak kandhani. Ngomongane ngene. Alah, kowe iki cangkem apa pesawat? Lah, cara menundukkan hati kita supaya tidak terlalu tinggi napa? Dzikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, supaya Allah masuk di dalam hati kita. Kalau enggak ada Allah di dalam hati nek kowe bengok-bengok kaya ngopo ora ngefek. Padha karo orang adzan di masjid bengok-bengok nganggo mic sementara listriknya mati. Enggak ada setrum. Maka bengok-bengok kayak apapun di luar enggak ada yang dengar. Kenapa? Karena setrumnya mati. Lah, pertanyaannya adalah ketika engkau berzikir menyebut asma Allah, ana setrume ra nang jero atimu. Kalau Allah belas ampiang sing bengok mengcangkeme tok. Biasanya apa? Karena ada takabur, kesombongan di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, kenapa kita ngomong Allah hatinya enggak tersentuh? Di dalam hati enggak ada Allah. Karena biasanya hati ini penuh dengan masalah-masalah dunia. Hati-hati. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu merupakan nenek moyang dari segala kesalahan. Maka coba Anda lihat, kenapa orang berebut partai? Karena cinta dengan dunia. Kenapa orang sampai pengen jualan miras? Karena cinta dengan dunia. Maka kemarin saya katakan, saya hormati Pak Jokowi mencabut pepresnya, walaupun tujuannya untuk devisa negara. Maka saya katakan, kalau rencanamu belum berhasil, ubah caranya, jangan ubah tujuannya. Kula pengen ngelamar rondo, atau pengen ngelamar rondo, enggak berhasil, ubah caranya, tetap sebagai janda, sebagai tujuannya. Ranokno wi kandhani kok. Saniki negara pengen menambah devisa, enggak harus jualan miras, jualan yang lain. Ubah cara, jangan rubah tujuannya. Lah, hati ini niki mergo terlalu cinta dengan dunia. Kenapa banyak suami istri bercerai? Yung masalah donya. Karena hatinya terlalu penuh dengan dunia. Maka nyuwun sewu, coro gampang. Kenapa ketika hati banyak isi dunia Allah nggak mau datang, nggak mau masuk? Tak kayak contoh. Tangan kiri kula nyekel mic, tangan kiri saya pegang mic, tangan kanan saya pegang botol mineral. Saya ketemu sama Bunda. Kalau saya dua-dua tangan ini ada isinya, yang satu air mineral, yang satu mic, saya mau salaman sama Bunda bisa apa enggak? Bisa enggak Bunda salaman sama saya? Enggak bisa. Bagaimana caranya supaya Bunda bisa salaman dengan saya? Harus saya letakkan. Barang saya letakkan. Hatimu enggak bakal disalami oleh Allah, hatimu enggak bakal kemasukan oleh Allah kalau di dalamnya ada harta dunia. Bagaimana supaya Allah bisa masuk? Gampang. Harta dunia kamu taruh di luar hatimu. Dekek kendisik, taruh dulu baru Allah kemudian masuk. Mic-nya taruh dulu baru kita bisa salaman. Air mineralnya taruh dulu baru kita mau bisa salaman dengan orang lain. Kalau hatimu pengen disalami sama Allah, taruh dunia di luar hatimu, jangan di dalam hatimu. Milo Gus Miftah sering ngomong, kamu boleh punya tapi nggak boleh cinta. Pon niku ngomong konsep ini, boleh punya nggak boleh cinta. Kamu boleh punya dengan rumah, jangan pernah taruh rumah di dalam hatimu. Kenapa? Kalau rumahmu rusak dan kebakaran, yang terbakar cukup rumahmu, hatimu gak ikut-ikutan terbakar. Kenapa kemudian ketika orang marah barangnya dicuri? Karena barangnya ditaruh di dalam hati. Maka ketika barangnya hilang, hatinya juga ikut-ikutan hilang. Kan ngaten, Gus Miftah sering mengatakan toh, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati, jangan cintai pasanganmu dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Oh, no. Kita boleh punya. Orang Islam harus kaya, iya, tapi nggak boleh cinta. Lebih baik uang itu dikuasai oleh orang soleh daripada oleh orang yang nakal. Kenapa? Kalau uang dikuasai oleh orang soleh, manfaat bisa untuk bikin pengajian, bisa untuk santunan, bisa untuk membantu fakir miskin, duafa dan lain sebagainya. Tetapi ketika uang dikuasai orang-orang munafik, tidak akan ada manfaatnya. Soalnya apa? Tolak ukur di dunia niku nyuwun sewu, uang bukan iman. Paling gampang. Saiki ning kampungnya jenengan ada orang nggak pernah sholat, uangnya banyak. Sama orang alim nggak punya uang. Kira-kira sing dihormati sing pundi? Yang punya uang walaupun nggak pernah sholat. Ayo, betul? Kita aja. Wong mendem duwe duit, gaweane menehi, karo wong gaweane salat ra duwe duit, ora tau menehi. Kira-kira luwih hebat pundi? Wong mendem duwe duit. Maka uang itu harus dikuasai oleh orang soleh. Siapa bilang orang Islam gak boleh kaya? Harus kaya, tapi jangan cinta dengan kaya. Mobil tempatnya di garasi. Tak dongake kabeh duwe mobil.
Tapi nggak boleh ditaruh di dalam hati. Tegasnya apa? Kalau mobilnya ditabrak sama orang yang rusak cukup mobilnya, hatinya nggak ikut-ikutan rusak. Sing remuk mau mobilnya atine ra melu-melu remuk. Kula niku bola-bali dihapusi wong, bunda niku dihapusi sapi 20. Sapi 20. Bunda wis tak rungokke ngomong apa kowe tak bilang. 20 sapi, kalau satu sapi itu 20 juta, berarti pinten? 400 juta. Sing ngapusi sinten? Jamaahe dhewe, mbiyen yo rutinan ahad paing teng mriki. Ben dina ya teko. Ben ana sapi didol, Bu nenten sapi murah dituku 20 juta. Bu ana sapi meteng, kembar 10 umpamane, tuku. Sapi baru dipotong Sabtu pas sunatane Mas Adki, Idul Adha kula pesen sapi dinggo korban. Ternyata dari 21, satu pun gak ada di kandang. Pun didol. Akhirnya orangnya minggat ke Tangerang. Hebatnya nopo? Begitu di sana anaknya sakit masih berani SMS bunda. Bunda kula utang duit anak kula loro. Niku ketok mbiyen mbokne ketika meteng bocah niki biasa mangan bung. Dadi raine rai gede. Ora main gedhek cor-coran. Caine dicor. Wis ngapusi sapi 20, isik wani nembung utang. Padahal wong utang niku utange melas, bayare males. Lah utang luwih manis tinimbang madu ditagih luwih galak daripada malaikat Israel. Makanya jenengan delok, wong niku soal utang, dulur dadi musuh, cedak dadi adoh. Mila hubungan kula kaliyan jenengan niku ora usah utang piutang, tapi hubungan krana Allah, minimal saling mendoakan. Kowe ngono lek pengen rabi ora usah utang-utang. Rabi iki murah, sing larang gayane, gengsi. Kowe gayamu laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Halah kau acedak ora gelem mara rupamu. Kau aketok cah enom lho. Hatinya tergantung dengan masjid. Gayane lautku seberangi, langitku daki, masjid dilewati, matamu. Mila pesan kula niki, boleh kita kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu.